Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal lanjutin bahas soal OSNP Astronomi tahun 2024. Sekarang nomor 2 ya. Jadi di sini kita ditanyakan tentang mengenai gerak semu bulan relatif terhadap bintang-bintang latar belakang gitu ya. Oke. Jadi kita di sini ingin memahami tentang pahami pergerakan bulan gitu ya. Misalnya kita buat sketsanya gitu ya. Ini bumi. Nah, dan ini bulan ya, gitu ya. Kalau misalkan aku bikin baru lagi, ini kan bulan mengorbit searah dengan arah rotasi bumi ya. Bulan mengorbit berlawanan arah jarum jam, dan bumi juga mengorbit berlawanan arah jarum jam. Dan kalau misalkan kita pahami, ketika bumi mengorbit berlawanan arah jarum jam, posisi bulan juga dia akan bergerak kan berlawanan arah jarum jam. Dan ketika kita lihat dari kutub utara, bulan akan bergerak dari barat ke timur. Dan seperti yang kita tahu, karena arah geraknya searah dengan rotasi bumi, ini bulan ya, ini bumi, searah dengan rotasi bumi, sehingga kita tahu bahwa bumi juga berotasi dari barat ke timur gitu ya. Nah, sekarang kita pahami dari bintang latar belakang, berarti lebih kita anggap bintang ini diam gitu ya. Karena kan jaraknya sangat jauh. Bintang-bintang ini tampak, atau benda-benda langit itu tampak bergerak di langit itu karena pengaruh dari gerak rotasi dan revolusi bumi gitu ya. Lebih tepatnya rotasi ya, untuk tiap malam ya, setiap harinya gitu ya. Setiap harinya kan objek-objek di langit itu kan terbit di timur dan terbenam di barat. Itu akibat apa sih? Akibat rotasi bumi ini ya. Tetapi itu adalah gerak semu relatif ya, akibat rotasi, bukan gerak aslinya. Contoh seperti bulan. Bulan itu terlihat terbenam di barat dan terbit di timur, itu akibat rotasi bumi yang lebih cepat daripada revolusi bulan gitu ya. Nah, sehingga tetapi akibat hal itu, kita lihat ketika kita amati setiap malam, bulan akan tampak lebih timur tiap malam. Karena apa? Karena kalau kita tinjau dari kecepatan sudutnya 360 derajat per periode revolusinya atau periode orbitnya, yang mana periode orbit dari bulan itu adalah 27,3 hari. Itu sekitar, kita bisa dekati nilainya sekitar 13 derajat per hari gitu ya. Sehingga kita tiap malam nih kita amati, tiap malam pertama, malam kedua. Malam pertama pada jam yang sama, bulan berada di titik yang agak ke barat. Atau misalnya aku gambarin sketsanya gini mungkin ya. Kita lihat bulannya mungkin di sini pada jam yang sama. Keesokannya bulannya ada di sini. Keesokan lagi bulannya di sini pada jam yang sama. Itu akibat apa? Itu akibat revolusi bumi yang bergerak terhadap latar belakang bintangnya gitu ya. Kemudian di sini
Itu kita bisa langsung menjawab tentang lajunya ya. Lajunya tadi kita cari yaitu 13 derajat per hari ya. Dan arahnya itu ke timur ya. Karena pada aslinya tiap malam bulan itu selalu bergerak ke arah timur terus ya. Selalu bergerak. Kalau misalkan kita lihat bulan terbenam di arah barat, itu bukan karena bulannya bergerak ke arah barat, tetapi bulannya tertinggal oleh rotasi bumi gitu ya. Kemudian sekarang ada ekliptika dan ekuator. Bulan itu bergerak di sepanjang ekliptika atau di ekuator sih. Sekarang kita gambarin sketsanya. Misalkan ini ada matahari ya. Matahari dan ini ekuatornya. Ya, seperti ini ekuatornya. Sorry. Dan seperti ini aku tebalin. Nah. Dan ini ini bukan ekuator, ekliptika. Ekliptika itu adalah ekuatornya matahari. Ekuatornya matahari udahlah. Ini gitu. Nah, di sini misalkan buminya ya. Sini misalkan di bumi. Bumi memiliki obliquitas, kemiringan. Misalkan kemiringannya ke arah sini. Ya. Dan obliquitasnya itu memiliki kemiringan sebesar epsilon, di mana epsilon yang bernilai 23,5 derajat ya, sekitar segitu ya. Dan kalau misalnya kita tarik tegak lurus ya terhadap kutubnya, ini kutubnya ya, kutubnya selalu bergerak 23,5 derajat gitu ya. Nah, ini adalah ekuatornya. Ini adalah ekuator. Ini adalah ekuator. Ekuator bumi ya. Nah, kita pahami lagi bahwa bulan itu memiliki kemiringan itu sekitar 45 derajat ya. Sekitar 5 derajat terhadap ekliptika. Sekitar 5 derajat kemiringannya. Sehingga dia akan akibat kemiringannya 5 derajat terhadap ekliptika, maka dia akan cenderung mengikuti bidang ekliptika. Seperti itu. Karena lebih dekat ke bidang ekliptika gitu ya. Maka orbitnya akan mengikuti bidang ekliptika dibanding ekuator gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, seperti itu.